Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sultan Aditya Romano dengan NPM 236080147. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Respati Indonesia, program Pascasarjana Magister Administrasi Rumah Sakit atau MARS. Di sini pertama-tama saya akan menyampaikan rasa terima kasih saya kepada guru saya Pak Hadun serta guru-guru lainnya saya di Universitas Respati Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai penggunaan teknologi di rumah sakit. Jadi sebenarnya apa sih teknologi di rumah sakit? Kenapa sih kita perlu menggunakan teknologi di rumah sakit? Jadi pada saat ini atau zaman ini merupakan zaman industri 4.0 atau kita bisa mengetahuinya dengan digitalisasi teknologi. Nah, untuk digitalisasi teknologi ini apakah perlu di rumah sakit? Menurut saya sangat perlu sekali. Karena ini juga merupakan sebuah pengembangan inovasi-inovasi sehingga rumah sakit bisa mengikuti zamannya. Itu zaman 4.0 atau digitalisasi teknologi. Saya berharap di sini untuk informasi-informasi yang akan saya sampaikan akan bermanfaat bagi pendengar semua maupun teman-teman semua. Jadi yang pertama itu adalah telemedicine. Telemedicine itu merupakan sebuah inovasi di industri kesehatan, khususnya di rumah sakit yang sangat cepat berkembang. Ini berkembang pertama kali di tahun 2020 atau pada saat COVID-19, itu orang-orang semua mengalami kesusahan untuk keluar dari rumahnya untuk datang ke rumah sakit. Apakah di sini semua orang itu mengalami sakit? Tidak, tapi kan perlu mengetahui kondisi kesehatannya waktu itu. Jadi pada saat semua orang kesusahan untuk keluar dan dilarang keluar oleh pemerintah, maka telemedicine ini pun hadir. Jadi orang-orang untuk datang ke rumah sakit itu bisa digantikan secara via chat, via telepon maupun via video call. Jadi pada saat itu semua orang bisa menemui dokter maupun petugas kesehatan tidak harus langsung ke rumah sakit. Jadi via teknologi yang ada. Jadi untuk saat ini kita bisa mengintegrasikan ke rumah sakit sebagai salah satu awalan untuk masuk atau datang ke rumah sakit sebagai digital front door. Jadi pasien bisa datang, memilih kapan waktunya, sehingga pasien tidak perlu antri capek-capek maupun sampai terlambat menunggu dokternya karena digitalisasi ini. Dan lebih tepatnya adalah kita bisa memajukan untuk kapan pasien itu masuk ke dokter yang mana, dokter spesialis apa, dengan kita survei sebelum datang. Nah, surveinya ini bisa sebuah borang ataupun kita langsung menemukan pasien dengan dokter, yaitu dokter umum di sini lebih tepatnya. Jadi pasien bisa tahu keluhannya apa, sakitnya apa, dan bagaimana menanganinya, maupun harus datang ke spesialis mana. Karena kan pasien suka datang tetapi tidak tahu spesialis yang mana, keluhannya tidak begitu jelas. Seperti itu. Jadi kita akan menjembatani pasien dengan rumah sakit, yaitu adalah dengan dokternya. Sebelum pasien datang ke dokter spesialis akan dokter umum dulu, dan itu akan menjelaskan keluhannya apa dan harus ke dokter siapa. Nah, di sini formatnya itu bisa menggunakan chat, menggunakan telepon maupun video call. Jadi untuk formatnya itu beragam, bisa digunakan berbagai cara. Dan ini adalah salah satu inovasinya. Yang kedua adalah remote health monitoring. Jadi pasien itu bisa pulang lebih cepat dibandingkan seharusnya. Nah, maksudnya pulang yang lebih cepat itu bagaimana nanti monitoringnya. Jadi pada saat pasien sudah sampai rumah, 2 hari atau 3 hari setelah di rumah, pasien bisa konsultasi dengan dokternya tanpa harus datang ke rumah sakit. Jadi pasiennya itu tidak perlu untuk capek-capek ke rumah sakit pada saat keadaan masih belum sembuh ataupun keadaannya masih lemah. Jadi pasien bisa langsung monitoring dengan dokternya via telepon, chat maupun video call. Jadi di sini sangat membantu untuk meringankan kos dari rumah sakit, kos dari pasien itu sendiri, dan juga kos dari dokternya. Sehingga rumah sakit bisa melayani lebih banyak pasien, dan pasien pun lebih nyaman dan lebih aman, serta lebih menguntungkan untuk pasiennya.
Jadi remote health monitoring ini menurut saya sangat bagus sekali untuk digunakan pada saat ini, karena beberapa aspek yang tadi kita sudah lihat, aspek dari rumah sakit, aspek dari dokternya, dan juga aspek dari pasiennya yang paling terpenting. Karena kan kita di sini ingin menciptakan kenyamanan dan juga kesehatan pada pasiennya. Selanjutnya itu adalah penggunaan robot. Nah, penggunaan robot di rumah sakit ini masih sangat bisa dibilang belum dipakai 100%. Masih ada perdebatan. Kenapa masih ada perdebatan? Karena untuk layanan kesehatan itu sendiri itu adalah sebuah layanan yang lebih mementingkan emosi atau emosional dibandingkan dengan robot yang tidak memiliki emosi. Maka dari itu untuk robot-robot ini kita bisa gunakan atau aplikasikan untuk sekarang sebagai alat untuk membantu kita. Misalnya dalam operating theater atau operasi, pasien-pasien atau misalnya dokter-dokter yang akan melakukan sterilisasi, terkadang jika saat tidak fokus tidak terlalu steril, tetapi dengan robot itu sudah akan pasti steril karena akan dijaga sterilannya. Yang kedua, untuk membantu kebersihan-kebersihan seperti misalnya pada layanan di lantai yang kotor ataupun baju-baju atau gaun steril, barang-barang steril. Dengan penggunaan robot maka akan lebih tepat dan lebih efektif untuk sterilisasinya. Tapi penggunaan robot ini sangat besar sekali dan sangat luas sekali bisa digunakannya. Itu yang saya jelaskan itu merupakan hal dasarnya. Untuk hal tingkat tingginya adalah membantu dalam pembuatan obat, membantu dalam pelayanan, membantu dalam menegakkan diagnosis. Jadi sangat besar sekali penggunaan robot. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa contoh penggunaan teknologi yang bisa kita aplikasikan di rumah sakit. Baiklah, semoga pemaparan ini atau materi ini memberikan pengkayaan informasi bagi kita semua, dan semoga apa yang saya paparkan ini membantu atau membuat teman-teman mengerti mengenai betapa pentingnya teknologi di rumah sakit. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.